Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Pemandangan-pemandangan atau hal-hal yang ditonton Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra dan Mi'raj. Di antaranya yang pertama, ketika Nabi menengok di sebelah kanan, Nabi menyaksikan sekelompok manusia bercocok tanam, menanam padi, kemudian padinya langsung tumbuh, kemudian padinya langsung berbuah dan langsung dipanen dan juga langsung dinikmati hasilnya. Kemudian Nabi bertanya kepada Jibril, apa itu maksudnya Jibril? Bahwa itulah contohnya umatmu di kemudian hari yang banyak mengeluarkan sedekah atau berinfak. Dia rela, ikhlas mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang disaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanan Isra-nya bersama dengan malaikat Jibril, bahwa dia menyaksikan sekelompok orang-orang yang dipukuli kepalanya sampai kepalanya hancur. Setelah hancur kembali lagi utuh, kembali lagi normal, kemudian dipukul lagi sampai hancur, kemudian normal lagi, dipukul lagi, dan berulang-ulang terus seperti itu. Nabi bertanya lagi kepada Jibril, contoh apa itu Jibril? Bahwa itulah contohnya umatmu di kemudian hari yang tidak mau melaksanakan salat, atau salatnya bolong-bolong, atau malas di dalam melaksanakan salat. Yang ketiga, Nabi di dalam perjalanan mencium bau yang sangat harum. Nabi bertanya, bau apa itu Jibril? Kenapa ada bau harum sekali? Tidak pernah saya mencium sebelumnya. Jibril menjawab, baru tadi saja kita melewati kuburannya Masita. Nabi bertanya, siapa itu Masita Jibril? Masita adalah tukang sisirnya Raja Fir'aun waktu itu. Tetapi Masita ini, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia mempertahankan imannya sekalipun Raja Fir'aun mengancam apabila tidak meninggalkan keyakinan imannya kepada Allah, maka dia akan dibunuh satu keluarga. Tetapi Masita ini tetap bertahan pada pendiriannya apapun yang terjadi. Kemudian Raja Fir'aun, dia membunuh satu keluarga dengan menyiapkan wajan yang besar, kemudian dimasukkan minyak atau air sampai mendidih, meluap-luap, kemudian dilemparkanlah satu persatu keluarga Masita. Pertama anaknya dulu, kemudian suaminya, kemudian Masita sendiri. Itulah kuburannya tadi yang baru saja kita lewati, sangat harum dan semerbak sekali.
Yang keempat, Nabi melihat banyak orang bertelanjang bulat. Mereka cuma memakai cawat, seperti kambing yang digembala. Dipaksa makan rumput, dipaksa memakan buah sakun, menelan batu-batu yang panas. Itulah contohnya umatmu Muhammad, orang kaya yang kikir. Umatmu yang tidak mau membayar zakat. Umatmu yang tidak dermawan, tidak mau menolong tetangganya atau sesamanya. Yang kelima, ada juga orang yang diperhadapkan hidangan dua macam. Ada hidangan daging yang segar, yang bagus. Kemudian ada juga hidangan daging yang tidak bagus, yang tidak segar, yang busuk, berulat. Tapi orang ini memilih daging yang tidak bagus, yang busuk, yang berulat. Nabi bertanya, "Wahai Jibril, kenapa itu di sana orang bodoh sekali Jibril? Di hadapannya ada daging yang segar, enak. Kenapa dia memilih daging yang berulat, busuk?" Jibril menjawab, "Itulah contoh umatmu Muhammad di kemudian hari sudah punya keluarga, sudah punya suami istri, tetapi dia memilih berselingkuh di luar rumah." Kemudian selanjutnya yang keenam, ada juga umat yang berenang di lautan darah, di lautan nanah. Nabi lagi bertanya, "Apa itu Jibril?" Bahwa itu contoh umatmu yang suka makan riba atau rentenir. Kemudian yang ketujuh, ada juga umatmu yang memikul beban, tetapi bebannya ini sudah berat, minta ditambah lagi. Apa itu contohnya Jibril? Jibril menjawab bahwa itulah contohnya umatmu, seorang pemimpin yang tidak mampu menyelesaikan pekerjaannya atau tanggung jawabnya. Kemudian selanjutnya, sekelompok laki-laki atau perempuan berhadap-hadapan, saling cakar-mencakar mukanya. Apa tong itu Jibril? Nabi bertanya. Jibril menjawab bahwa itulah contohnya umatmu apabila dia berkumpul bersama-sama, kemudian dia bergosip, menceritakan kejelekan saudara-saudaranya yang lain, memburuk-burukkan perbuatan saudaranya. Itulah contohnya umatmu berhadapan dan saling cakar-mencakar mukanya. Kemudian yang kesembilan, ada juga seekor anak sapi yang keluar dari lubang kecil. Setelah di luar lubang, itu membesar itu anak sapi dan tidak bisa masuk lagi ke dalam lubang itu. Nabi bertanya lagi kepada Jibril, "Contoh apa itu Jibril?" Bahwa itulah contohnya umatmu yang suka berjanji, kemudian tidak mampu memenuhi janjinya. Mudah-mudahan hal-hal yang tersebut itu kita terhindar daripadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus, Pak.